Shalom dan selamat sore. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Buka Sabat bersama EHM. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani sahabat-sahabat EHM sambil menunggu waktu untuk berbuka sabat. Sore hari ini, saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan yang bernama Israel. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Karena kehidupan itu sama seperti gelombang laut yang selalu bergeloncang. Dalam kehidupan kita pun akan ada banyak gejolak-gejolak, sama halnya seperti gelombang. Akan ada momen di mana kita akan merasa tersudutkan. Akan ada momen di mana kita akan merasa begitu sulit dalam kehidupan kita. Hal ini pun dirasakan oleh hamba Tuhan yang bernama Israel, yang kita kenal dengan sebutan Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tapi engkau akan disebut sebagai Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Ada satu titik di mana ketika Yakub merasa benar-benar sulit, merasa benar-benar rendah sekali, titik terendah dalam kehidupannya. Momen ketika Esau mengejarnya. Saat itu ia sudah panik dalam kehidupannya, sudah tak tahu apa yang harus dia lakukan. Anak dan istrinya dia kirim ke seberang. Barang-barangnya dia kirim ke seberang sebagai bentuk persembahan untuk kakaknya, dengan harapan bahwa hal ini akan mengubah kakaknya. Mungkin dengan itu dia berpikir bahwa mungkin kakaknya akan kembali menjadi baik seperti itu. Dan di malam hari ada satu momen yang akan mengubah kehidupannya. Saat itu Yakub berdoa kepada Tuhan. Dalam seruan doanya, ia memohon kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari kakaknya. Tetapi sesungguhnya yang menjadi masalah di sini bukanlah kelepasan dari kakaknya, melainkan doa yang dia layangkan. Yang dibutuhkan oleh Yakub pada saat itu bukanlah kelepasan dari kakaknya, tetapi kelepasan dari kebiasaan buruknya. Karena kita tahu bagaimana kebiasaan buruk Yakub, selalu meletakkan tangan pada barang-barang atau hal-hal yang bukan menjadi miliknya. Salah satu yang menyebabkan Esau mengejarnya adalah hak kesulungan dan bagaimana ia telah menipu Esau beberapa kali. Jika seandainya Yakub tidak seperti itu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Dalam kehidupan kita mungkin ada banyak hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki bagi kita, yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Tetapi kita berkeras dalam kehidupan kita kukuh untuk tetap mempertahankannya. Mungkin tanpa kita sadari, Tuhan sedang bergumul dengan kita. Sama halnya dengan Tuhan bergumul dengan Yakub untuk menghilangkannya dari kebiasaan buruknya. Membuat Yakub untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Yakub berdoa dan jawaban doa yang datang kepadanya mungkin tidak seperti yang dia perkirakan. Dia tidak pernah memperkirakan bahwa Allah akan bergumul dengan dia pada saat itu. Sama halnya dengan yang saudara dan saya rasakan. Mungkin ketika kita meminta kepada Tuhan jawaban doa, tetapi jawaban doa itu tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah bahwa Tuhan mungkin memberikan jawaban yang terbaik bagi Anda. Ketika Anda merasa kehilangan sesuatu, pikirkanlah bahwa mungkin itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Anda, supaya Anda tidak bergantung pada hal itu, supaya Anda lebih bergantung kepada Tuhan. Dan di saat kita merasa lemah sekali, sama halnya seperti Yakub, di saat dia merasa lemah sekali, di saat titik terendah dalam kehidupannya, Tuhan datang berkunjung kepadanya. Melalui kelemahan kita, kekuatan Tuhan akan dituntun. Kekuatan Tuhan akan dipertontonkan kepada kita. Bagaimana Tuhan akan menolong kita. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini akan menjadi sesuatu kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Jadi satu penolong dalam kehidupan kita yang akan selalu mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami berterima kasih di mana Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami Tuhan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak gelombang kehidupan yang harus kami hadapi Tuhan. Dan kami pun menyadari Tuhan begitu banyak kekurangan kami Tuhan. Dosa-dosa kesayangan kami yang mungkin masih kami pertahankan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau membantu kami Tuhan untuk menghilangkan hal itu Tuhan. Hiduplah dan tinggallah di dalam kami Tuhan. Jadilah nahkoda dalam kapal kehidupan kami Tuhan, dan tuntunlah kami sampai ke kerajaan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu setia kepada-Mu Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan.
Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom dan selamat sore. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Buka Sabat bersama EHM. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani sahabat-sahabat EHM sambil menunggu waktu untuk berbuka sabat. Sore hari ini, saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan yang bernama Israel. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang akan kita hadapi, karena kehidupan itu sama seperti gelombang laut yang selalu bergelombang. Dalam kehidupan kita pun akan ada banyak gejolak-gejolak, sama halnya seperti gelombang. Akan ada momen di mana kita akan merasa tersudutkan, akan ada momen di mana kita akan merasa begitu sulit dalam kehidupan kita. Hal ini pun dirasakan oleh hamba Tuhan yang bernama Israel, yang kita kenal dengan sebutan Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tapi engkau akan disebut sebagai Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Pada satu titik di mana ketika Yakub merasa benar-benar sulit, merasa benar-benar rendah sekali, titik terendah dalam kehidupan. Besok jangan lupa kita bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami untuk berbakti di hari Sabat, kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini menjelang hari Sabat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.